Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, kelompok 28 dengan anggota Irna Lalasari dengan NIM 2210101307 dan Elvia Hodijah Wagola dengan NIM 2210101308 akan membahas mengenai pijat perineum. Apa itu robekan perineum? Robekan pada perineum adalah salah satu komplikasi pada saat persalinan yang dapat menyebabkan menurunnya fungsi organ reproduksi pada perempuan. Ketegangan pada otot dasar panggul sering mengakibatkan terjadinya robekan perineum, khususnya pada ibu primigravida. Salah satu cara mengurangi robekan perineum adalah dengan melakukan pijat perineum untuk meningkatkan aliran darah dan elastisitas perineum dengan metode yang sederhana dan singkat. Apa itu pijatan perineum? Pijat perineum adalah melakukan tekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya pada otot atau ligamentum, tanpa menyebabkan gerakan atau perubahan sendi untuk meredakan nyeri, menghasilkan relaksasi, dan memperbaiki sirkulasi. Menurut Mariunani 2010. Pemijatan perineum bertujuan untuk meningkatkan aliran darah, elastisitas dan relaksasi otot-otot dasar panggul dengan cara memijat perineum pada saat hamil ketika usia kehamilan lebih dari 34 minggu atau 1-6 minggu sebelum persalinan. Pemijatan tersebut dilakukan sebanyak 16 kali pada usia kehamilan lebih dari 34 minggu sampai 38 minggu. Pemijatan perineum membantu menyiapkan mental ibu pada saat dilakukan pemeriksaan dalam dan mempersiapkan jaringan perineum menghadapi situasi saat proses persalinan, terutama pada saat kepala bayi crowning supaya perineum lebih rileks menurut Fatimah 2018. Pemijatan perineum ini dilakukan setiap hari dengan frekuensi 1 kali sehari dan lama sekitar 5-10 menit. Ada beberapa keuntungan pijat perineum. Yang pertama, menstimulasi aliran darah ke perineum yang akan membantu mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan. Yang kedua, membantu otot-otot perineum dan vagina jadi elastis sehingga memperkecil resiko robekan dan episiotomi. Yang ketiga, mempercepat pemulihan jaringan dan otot-otot di sekitar jalan lahir setelah bersalin. Yang keempat, melancarkan aliran darah di daerah perineum dan vagina serta aliran hormon yang membantu melemaskan otot-otot dasar panggul sehingga proses persalinan jadi lebih mudah. Manfaat pijat perineum pada kehamilan dapat meningkatkan elastisitas perineum dan menurunkan trauma perineum, sehingga dengan melakukan pijat perineum akan efektif mengurangi robekan perineum selama proses persalinan. Waktu pijat perineum, minggu pertama dilakukan selama 5 menit, minggu kedua 5-10 menit, berhenti pada saat ketuban pecah atau persalinan dimulai. Peralatan. Sebelum melakukan pijat perineum, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Adapun yang harus dipersiapkan tersebut adalah yang pertama, minyak pijat yang hangat, misalnya essential oil khusus persalinan. Pilihlah yang tanpa aroma. Kemudian yang kedua, beberapa bantal agar posisi ibu lebih nyaman. Posisi ibu saat pijat perineum. Jika ibu melakukan pemijatannya sendiri, posisinya adalah berdiri dengan satu kaki diangkat dan ditaruh di tepi bak mandi atau kursi. Gunakan ibu jari untuk memijat. Jika dipijat pasangan, posisi ibu sebaiknya setengah berbaring, sangga punggung, leher, kepala, dan kedua kaki dengan bantal. Regangkan kaki, kemudian taruh bantal di bawah setiap kaki. Gunakan jari tengah dan telunjuk atau kedua jari telunjuk pasangan untuk memijat. Teknik pijat perineum. Yang pertama, oleskan minyak pada daerah perineum. Yang kedua, tarik nafas dan rileks. Lalu, dengan hati-hati dan tetap yakin mulailah memijat daerah tersebut. Yang ketiga, masukkan ibu jari ke dalam perineum sekitar 3-4 cm, maksimal 7 cm, dengan posisi ditekuk, sementara jari lainnya berada di luar perineum.
Yang keempat, dengan mempertahankan tekanan yang mantap, tekan pada daerah perineum ke arah bawah atau rektum dan ke samping secara terus-menerus. Pijatan tidak boleh terlalu keras, dapat mengakibatkan pengembangkakan pada jaringan perineum. Pada awalnya terasa kencang otot-otot di daerah ini. Seiring berjalannya waktu dan semakin sering latihan, jaringan ini akan melemas. Yang kelima, rasakan sampai timbul rasa hangat. Yang keenam, terus tekan dengan jari, lalu pijat perlahan dan lembut ke arah bagian bawah vagina. Yang ketujuh, hindari daerah saluran kemih karena akan menyebabkan iritasi. Yang kedelapan, dengan mempertahankan tekanan yang mantap, gerakan ibu jari atau telunjuk ke dalam vagina membentuk U ke arah bawah selama 1-2 menit, yaitu 20-30 kali. Yang kesembilan, lakukan pemijatan ke arah luar perineum seperti proses jalan akan lahir. Yang ke-10, setelah dilakukan pemijatan di perineum bagian dalam, lanjutkan pada bagian luar. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemijatan? Yang harus diperhatikan, yang pertama, sebelum melakukan pemijatan, jangan memijat seandainya di daerah kemuluan ibu terdapat infeksi. Jangan memaksakan posisi pijat tertentu pada ibu, jangan memaksa ibu untuk dipijat. Yang kedua, pada saat pemijatan, hentikan pemijatan ketika ketuban mulai pecah dan cairan ketuban mulai keluar, atau pada saat proses persalinan sudah dimulai. Yang ketiga, hal yang perlu diingat segera setelah melakukan pemijatan, jika terjadi iritasi segera datang untuk memberitahu bidan. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan dalam penyusunan tugas KBB ini. Yang pertama dari Aprilia Y 2010, kemudian Dewi R. Erliana D 2015, dan Maryunani A 2010. Cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.